Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Jangan lupa ya. Oke, gas. Bab 2933 sampai bab 2936. Operasi ini membuat Fang Tangking tercengang, sementara Liu Lili dan Wang Yue juga tampak terkejut. Bukankah Ye Chong bilang dia tidak bisa menembak? Mengapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Mungkinkah dia baru saja menggoda Fang Tangking? Liu Lili dan Wang Yue berpikir sendiri, dan ekspresi sombong Fang Tangking barusan berubah menjadi kemarahan. Keterampilan menembak Ye Chong lebih baik dari dia. Kemudian dia benar-benar melepaskan tembakan pertama. Ini jelas merupakan upaya yang disengaja untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Fang Tangking merasa telah ditipu dan sangat marah. Tapi jadi apa? Fang Tangking berpikir sendiri. Ye Chong masih memiliki 1 peluru dan 2 balon tersisa, yang terburuk adalah seri. Meskipun Fang Tangking sedikit marah, dia tidak khawatir. Sampai saya melihat operasi ajaib Ye Chong selanjutnya. Kemudian, Ye Chong menembakkan peluru terakhir, yang mengenai bagian tengah kedua balon tersebut. Tentu saja, Ye Chong melakukan beberapa trik pada peluru kecil itu. Hanya terdengar suara pop, dan 1 peluru benar-benar meledakkan kedua balon tersebut. 100 balon, diledakkan dengan 100 senjata. Ketika Liu Lili dan Wang Yue melihat adegan ini, mereka langsung melompat kegirangan dan tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Ye Chong melakukannya. Wang Yue terus bertepuk tangan dan berkata dengan pujian, "Ye Chong, kamu luar biasa, kamu hanyalah seorang penembak jitu." Liu Lili juga berkata, "Ya, Ye Chong luar biasa. Aturan permainannya adalah membunuh semua orang dengan A100 tembakan balon adalah hadiah pertama. Jadi Ye Chong memenangkan hadiah pertama." Bos juga dengan senang hati mengirimkan cangkir yang disukai Liu Lili. Fang Tangking di sebelahnya sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. "Bagaimana ini mungkin?" Fang Tangking bergumam. "Anakmu jelas-jelas mempermainkanku, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin." Pada saat ini, Fang Tangking mungkin memiliki perasaan, di mana saya? Perasaan, siapa aku? Kemudian, Ye Chong memandang Fang Tangking dan berkata dengan dingin, "Bukankah kamu bilang kamu ingin berlutut di tanah? Bukankah kamu ingin belajar menggonggong seperti anjing? Ayo belajar." Bagaimana Fang Tangking bisa bersedia untuk belajar? Dia menahan rona merahnya dan mengertakkan giginya dan berkata, "Ye Chong, apakah kamu bercanda? Kamu hanya bajingan." Wang Yue berkata, "Fang Tangking, kamu sendiri yang mengatakan taruhan ini. Mengapa kamu tidak melakukannya sekarang? Benar, apakah kamu mencoba menipu?" Fang Tangking menghela nafas, siapa dia dan bagaimana dia bisa berlutut? Dan Wang Yue melanjutkan, "Fang Tangking, kamu bahkan tidak bisa mengaku kalah. Ternyata kamu penipu. Jika saya adalah Liu Lili, saya tidak akan meremehkan Anda." Setelah mendengar kata-kata Wang Yue, Fang Tangking segera menjadi marah, brengsek. "Aku bersedia mengaku kalah, tapi kali ini aku tidak mau menerimanya." "Kenapa?" Ye Chong melakukannya dengan sengaja, dia mempermainkanku, tidak pandai dalam hal itu. Tapi saya ingin menuduh orang lain. "Fang Tangking, kamu benar-benar bukan laki-laki," Wang Yue berkata dengan nada menghina. Wajah Fang Tangking terbakar, tetapi sangat mustahil baginya untuk berlutut dan menggonggong seperti anjing di depan umum. Saat ini, Liu Lili berkata, "Ayo pergi. Dia suka belajar tetapi tidak mau belajar, abaikan dia." Ini bisa dianggap sebagai langkah maju bagi Fang Tangking. Ye Chong mengangguk. Dia tidak repot-repot memperhatikan Fang Tangking. Faktanya, dia tidak peduli sama sekali tentang Fang Tangking yang berlutut di tanah dan belajar menggonggong. Setelah itu, Ye Chong dan yang lainnya keluar. Namun, Ye Chong dan yang lainnya tidak peduli. Tetapi ada orang yang peduli.
Kedua bajingan itulah yang sudah menyiapkan kameranya. Untuk materi ini, mereka mencatatnya di sini dari awal. Sekarang mereka berdua mendengar bahwa Fang Tangking selingkuh, mereka tidak senang. Ini hampir seperti, lepaskan celanamu, tunjukkan ini padaku. Terlebih lagi, kedua orang ini akan menggunakan video ini untuk menghasilkan uang jajan. Tepat sebelum Ye Chong dan yang lainnya pergi jauh, dua gangster telah melangkah maju dan mengepung Fang Tangking. Pria dengan lengan berbunga-bunga itu tinggi dan kuat, dan sepertinya dia tidak mudah diganggu. Dia meraih kera Fang Tangking dan mengangkatnya. Fang Tangking terkejut dan berkata dengan cepat, "Saudaraku, siapa kamu? Apakah kamu mengakui orang yang salah? Saya seorang turis dan kami tidak memiliki keluhan. Apa yang kamu lakukan, Baga?" Pria bertangan bunga dia berkata dalam bahasa Mandarin yang sangat tidak standar. "Dasar baga kecil, aku sudah lama memegang kamera, lenganku pegal, kenapa dia kalah dan menolak mengakuinya? Ini tidak membuatku malu, benar. Karena kamu kalah, maka kamu bersedia mengaku kalah, dan berlutut di tanah dan belajar menggonggong seperti anjing, jika tidak, aku akan menghajarmu menjadi seekor anjing," kata Huang Mao di sebelahnya. Diancam oleh kedua gangster itu, Fang Tangking menjadi pucat karena ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka kapan orang Jepang menjadi begitu jujur. Fang Tangking dengan cepat melihat ke arah Ye Chong, Liu Lili dan yang lainnya. Tapi Ye Chong mengabaikan sisi ini sama sekali dan berjalan lurus ke depan. Liu Lili dan Wang Yue juga mengikuti Ye Chong dan pergi. Liu Lili sedikit khawatir dan bertanya, "Yah, Ye Chong, tidak akan terjadi apa-apa kan?" Wang Yue mendengus dingin, "Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika sesuatu terjadi pada bajingan ini, kita tidak perlu khawatir, dia." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, dengan tulang punggungnya, tidak akan terjadi apa-apa." Ye Chong benar, Fang Tangking memang tidak memiliki tulang punggung. Setelah Fang Tangking ketakutan beberapa kali, dia sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah. Kemudian, dia menggonggong seperti anjing sebanyak 3 kali. Dan di jalan-jalan komersial Jepang, di hadapan semua orang. Orang-orang berkumpul di sekelilingnya dalam lingkaran padat, beberapa memandang Fang Tangking dan menunjuk, dan beberapa gadis menutup mulut mereka dan tertawa. Pria bertangan bunga dan Huang Mao tidak melewatkan apapun, bahkan langsung saling menamparkan wajah, merekam adegan tersebut. Kali ini wajah Fang Tangking hilang di luar negeri. Fang Tangking merasa sangat terhina dan wajahnya memerah, dikelilingi oleh sekelompok orang, dia tampak seperti anjing. Dia berdiri karena malu dan malu, menundukkan kepalanya, dan bergegas pergi di tengah tawa semua orang. Dia melihat Ye Chong, Liu Lili dan Wang Yue di kejauhan. Alih-alih mengikuti mereka, dia berbalik dan berlari kembali ke hotel. Ye Chong dan 3 lainnya berjalan di jalan pejalan kaki untuk waktu yang lama. Perhatian Ye Chong tidak tertuju pada lingkungan sekitar, dia telah mengamati gunung berapi di kejauhan, tempat kekuatan meletus sebelumnya. Namun, sejak ledakan kekuatan itu meletus, tidak ada perubahan sama sekali. Ye Chong menunggu 1 jam, dan setelah tidak ada perubahan, dia kehilangan minat dan kembali ke hotel bersama kedua wanita itu. Ketika mereka bertiga kembali, Liu Peiyuan, Liu Dayu dan beberapa lelaki tua lainnya juga kembali lebih awal. Mereka sedang duduk di sofa santai di lobi hotel mengobrol, dan kebetulan bertemu dengan mereka bertiga. "Kalian bertiga kembali," Liu Peiyuan berkata sambil tersenyum. "Baiklah, kakek, kami kembali." Liu Lili berjalan ke sisi Liu Dayu sambil melompat. "Bagaimana? Apakah kamu bersenang-senang?" Liu Dayu bertanya. "Saya sangat senang, Ye Chong sangat luar biasa. Dia bisa cium, dan dia menaklukkan saya," kata Liu Lili. Beberapa lelaki tua tercengang. Tembakan apa? Mengatur, menaklukkan. Menyatukan kata-kata ini, rasanya aneh. Ketika melihat tatapan aneh orang lain,
Liu Lili tersipu dan berkata dengan cepat, "Oh, maksudku, Ye Chong bisa menembak dan memasang jebakan. Itu luar biasa kamu, jangan salah paham." Membingungkan semakin Anda menjelaskannya, beberapa lelaki tua tertawa terbahak-bahak. Liu Lili menghentakkan kakinya dengan marah, "Oh, saya sangat tidak sopan, saya pergi." Dengan itu, Liu Lili naik ke atas menuju kamarnya. Dan wajah Ye Chong selalu merah saat dia tinggal di sini. Kemudian, Liu Dayu bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa menurutku Xiao Fang kembali sendirian dulu? Dia masih terlihat marah. Ada apa?" Wang Yue mendengus dan berkata, Dia memalukan, mereka semua dibuang ke luar negeri." "Apa yang terjadi?" Liu Dayu bertanya. "Akibatnya," Wang Yue menjulurkan lidahnya, tanya Ye Chong. Setelah mengatakan itu, Wang Yue melompat dan mengejar Liu Lili. Ye Chong ditinggalkan sendirian di sofa di aula, menghadapi sekelompok lelaki tua ini sendirian. Ye Chong menyentuh hidungnya karena malu dan berkata, "Baiklah, kamu bisa bertanya pada Fang Tangking nanti. Itu, aku akan istirahat juga, pada saat ini." Di kota kekaisaran di pusat kota Taoki keluarga kerajaan Jepang, Ratu tua Ratu Ikora, sedang bersandar pada tongkat saat ini, berdiri di titik tertinggi observatorium, memandang ke kejauhan langit malam, tempat gunung berapi berada. Kekuatan yang meletus 2 jam lalu dirasakan oleh seluruh keluarga kerajaan. Ibu Suri Jingkong sebenarnya mengamati dengan jelas kekuatan itu. Dia terkejut, gunung berapi di posisi itu terlalu familiar baginya. 2 dewa tanah yang tersembunyi di gunung berapi membantunya menciptakan bom dahsyat setahun lalu. Ibu Suri Jingkong mengorbankan 2 dewa tanah dari negara Jepang sebelum membunuh Ye Chong sendirian. Apalagi kedua dewa tanah ini sama-sama pamannya, jenderal Jepang terkenal yang mengikuti ayahnya di medan perang. Alhasil, mereka semua dibunuh oleh Ibu Suri Jingkong. Nyatanya, Ibu Suri Jingkong sudah menyayangkannya. Sangat tidak bijaksana membunuh Ye Chong dengan 2 dewa tanah. Jika dia mengetahui sebelumnya bahwa energi spiritual akan pulih begitu cepat, dia tidak akan mengorbankan 2 dewa tanah. Karena setelah energi spiritual dihidupkan kembali, dewa tanah dapat dengan cepat maju dalam budidaya. Mungkin kedua orang ini bisa berlatih lebih baik dari Ye Chong dalam waktu singkat, dan mereka bisa membunuh Ye Chong secara langsung. Dengan cara ini, Ibu Suri Jingkong akan memiliki tangan kanan. Akibatnya, Ibu Suri Jingkong menggunakan metode membunuh seekor ayam untuk mengambil telurnya, mengekstraksi energi kedua orang tersebut, dan dengan demikian membunuh Ye Chong. Kurang dari setengah tahun setelah membunuh Ye Chong, energi spiritual tiba-tiba bangkit kembali di wilayah yang luas, yang membuat Ibu Suri Jingkong menyesalinya. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Namun kekuatan yang muncul di gunung berapi itu kini membuat janda permaisuri Yin membuat Jingkong merasa sedikit tidak nyaman. Apakah ada tuan yang tersembunyi di sana? Ibu Suri Jingkong mencari dalam pikirannya. Tetapi dia tidak dapat memikirkan dewa besar negara Jepang lainnya yang tersembunyi di tempat itu. Begitu dia mengetahui bahwa kekuatan itu muncul, janda permaisuri Jingkong segera mengirimkan pengintai kerajaan untuk menyelidikinya. Secara logika, detektif itu seharusnya sudah kembali sekarang. Tapi sekarang, belum ada kabar kembali. Ibu Suri Jingkong juga menunggu dengan cemas. Sekitar setengah jam kemudian, pengawal pribadi keluarga kerajaan datang. "Ibu Suri, berita yang baru kami terima adalah semua pengintai yang dikirim sudah mati," kata penjaga itu. Mendengar hal tersebut, Ibu Suri Jingkong kaget. "Apa, mati semua? Siapa pelakunya? Apa yang ada di daerah itu? Tahukah Anda?" Para penyelidik ini adalah para elit. Anehnya, dia meninggal dengan begitu tenang sekarang, tanpa membawa kabar apapun. Kengerian macam apa yang ada di kawasan vulkanik ini? Saat ini, Ibu Suri Jingkong tidak dapat membayangkannya sama sekali. Tidak, pada hari kedua, cuaca di Jepang sedikit suram, dan salju mulai turun tipis di pagi hari.
Iklim di sini mirip dengan di Tiongkok, yaitu awal musim dingin. Ye Chong dan rombongan mengikuti alamat undangan dan tiba di tempat pertemuan pertukaran akademik diadakan. Ini adalah klub bernama King Yuko, Ltd. Aula Guild ini sangat terkenal, merupakan aula guild yang digunakan saat pertemuan skala besar diadakan di kota Taok. Seluruh aula guild menempati area yang luas dan terletak di lokasi terpencil, namun pemandangannya sangat indah. Aula guild menyerupai rumah besar, dan arsitektur di dalamnya sangat klasik. Saat ini, di bawah lapisan salju putih, melihat sekeliling, ada batu bata merah dan ubin putih. Bangunan dengan gaya khas Jepang ini dibalut dengan kepingan salju berwarna putih yang terlihat sangat menawan dan memiliki cita rasa yang unik. Semua orang datang ke gerbang memasuki aula-aula guild. Cat merah seluruhnya dicat merah, yang terlihat sangat cerah dibandingkan putih. Di sekitar clubhouse banyak wisatawan yang bermain-main dan berfoto dengan mengenakan jaket bulu. Karena pemandangannya yang indah, banyak turis yang datang ke sini, namun turis biasa tidak bisa memasuki aula guild. Guild Hall Manor ini tidak terbuka untuk umum. Ye Chong dan yang lainnya datang ke pintu. Ada beberapa penjaga keamanan berseragam yang menjaga pintu klub. Setelah mereka melihat undangan Ye Chong, mereka mengundang beberapa orang masuk. Setelah masuk, Anda bisa melihat sekilas pemandangan taman yang sangat indah. Namun, jelas sekali bahwa taman ini meniru Taman Suzhou dan Hangzhou Tiongkok kuno. Atau dapat dikatakan bahwa taman ini sepenuhnya meniru elemen Taman Suzhou dan Hangzhou, termasuk bebatuan, kolam, paviliun tepi sungai, dan paviliun. Saat ini semuanya tertutup lapisan salju putih, membuatnya terlihat sangat sunyi dan indah. Salju putih di awal musim dingin dan hijaunya musim panas yang riuh adalah pemandangan yang sangat berbeda. Sambil menikmati pemandangan yang indah, semua orang berjalan menyusuri jalan batu menuju ruang konferensi di dalam. Setelah memasuki istana, Liu Lili dan Wang Yue sangat bersemangat. Kedua gadis itu berpegangan tangan dan berjalan di samping Ye Chong. Melihat pemandangan sekitarnya, mereka sangat bersemangat dan mengobrol. Lagi pula, salju pertama yang begitu putih dan indah memang sangat menarik perhatian para gadis. Kedua gadis itu menyaksikannya dengan penuh kegembiraan, dan mereka tidak peduli meskipun wajah kecil mereka memerah karena kedinginan. Belakangan, Wang Yue mengetahui bahwa Ye Chong masih mengenakan pakaian tidak bergaris. Dia bertanya, "Apa, Ye Chong, kamu tidak kedinginan?" Ye Chong tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untungnya, suhunya tidak terlalu rendah." Anda tahu, Wang Yue dan Liu Lili sudah memakai pakaiannya, mengenakan pakaian berbahan katun tebal. Mereka masih merasa kedinginan. Tanpa diduga, Ye Chong mengenakan satu mantel dan tidak dingin sama sekali, benar-benar anti beku. Fang Tangking berjalan di ujung, menatap tajam ke arah Ye Chong. Liu Lili dan Wang Yue berbicara dan tertawa. "Kamu bajingan akan mati kedinginan," Fang Tangking berkata dalam hatinya. Ketiga orang ini membuatnya kehilangan muka kemarin. Dia masih merasa malu sekarang dan berjalan berdampingan dengan mereka bertiga. Namun, Fang Tangking tidak peduli. Dia bisa berbalik dalam satu gerakan hari ini. Dan ketika saatnya tiba, dia akan menginjak-injak Ye Chong di bawah kakinya. Fang Tangking berpikir dalam hati dan bergumam, "Tunggu saja aku." Liu Peiyuan, Liu Dayu dan lelaki tua lainnya berjalan di depan, mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Pada saat ini, mereka datang ke klub yang akrab ini lagi, tempat diadakannya pertemuan pertukaran medis tahunan, dan suasana di antara mereka menjadi sedikit membosankan lagi. Lagi pula, mereka tidak bahagia setiap kali datang ke sini. Cukup sulit bagi sekelompok lelaki tua untuk menanggung penghinaan hanya untuk mendapatkan sedikit informasi. Tidak lama kemudian, semua orang berjalan menyusuri jalan batu sampai ke ujung, dan sebuah bangunan yang sangat luas segera muncul di depan mereka.
Ini adalah aula seperti gedung konser, bagian luar bangunannya terbuat dari kayu gelondongan, sekilas terlihat bergaya negara Jepang kuno. Di sisi kiri dan kanan pintu, digantung dua buah lentera putih, dengan dua karakter Jepang untuk keterampilan medis tertulis di atasnya. Berjalan ke pintu, Anda sampai di sebuah aula besar. Aula ini sangat besar, tetapi saat ini sudah penuh dengan orang. Ada ahli medis dari seluruh dunia. Bagaimanapun, pengobatan di Jepang sangat maju, sehingga pertemuan pertukaran medis tahunan Jepang sangat terkenal. Komunitas medis dari seluruh dunia akan memperhatikan konferensi ini dan akan mengirimkan delegasi untuk berpartisipasi. Begitu Liu Peiyuan, Liu Dayu dan yang lainnya masuk, seorang anggota staf yang dikenalnya berteriak, "Delegasi Tiongkok ada di sini." Semua orang di ruangan itu segera menoleh untuk melihat Liu Peiyuan dan yang lainnya. Saat ini, Higashino yang sedang menjamu delegasi lain menunjukkan cibiran saat melihat Liu Peiyuan dan yang lainnya. Dia berjalan perlahan, "Selamat datang, Tuan Ye, Anda di sini juga, ini suatu kehormatan." Tuan Dong Ye memandang Ye Chong sambil tersenyum, dan berkata dengan sangat munafik. Ye Chong mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Higashino Kamio segera berkata kepada staf, "Cepat, atur agar delegasi Tiongkok segera duduk." Kemudian, staf berlari dan segera membawa Liu Peiyuan dan yang lainnya ke lokasi delegasi Tiongkok. Posisi mereka berada di baris pertama auditorium, di sebelah kiri podium di depannya, dan merupakan area pertama yang paling dekat dengan podium. Tuan Higashino mengatur mereka di sini bukan untuk menghormati Liu Peiyuan dan lainnya, tetapi hanya untuk memfasilitasi penghinaan terhadap Liu Peiyuan dan lainnya. Ini hampir menjadi program tetap di setiap pertemuan pertukaran medis. Liu Peiyuan dan yang lainnya sangat marah tentang hal ini, tetapi mereka tidak berdaya. Tidak mungkin siapa yang membiarkan negara Jepang menyimpan sejumlah besar informasi berharga di tangannya. Untuk mendapatkan beberapa data medis, mereka hanya bisa menahan amarahnya. Segera, seluruh ruang konferensi dipenuhi orang. Dan di podium depan auditorium, duduk sederet dokter tua asal Jepang yang sepertinya sudah cukup tua. Duduk di tengah adalah seorang lelaki tua Jepang dengan rambut putih, wajah persegi, dan mata menyipit. Ye Chong memandangi lelaki tua dari negara Jepang dan dapat melihat bahwa lelaki tua ini juga seorang master. Liu Peiyuan memberitahu Ye Chong, orang tua ini sangat kuat, namanya Matsushita Naritaro, dia adalah orang nomor 1 di komunitas medis Jepang dan pemimpin tertinggi dalam komunitas medis Jepang. Ye Chong mengangguk, mampu gunakan kekuatan ahli dalam bidang kedokteran. Dia mirip dengan Ye Chong, jadi dia secara alami akan sangat kuat. Duduk di sebelah Narutaro Matsushita adalah Shino Higashino, dan di belakangnya ada beberapa dokter tua lainnya. Terlihat dari identitas pendeta Higashino ini yang tidak biasa. Segera, setelah semua orang duduk sesuai posisinya, pembawa acara yang mengenakan jas putih berjalan ke podium dengan mikrofon di tangannya. Kemudian, pembawa acara berkata, "Baiklah, semuanya, harap diam. Selanjutnya, kita akan secara resmi memulai konferensi pertukaran medis ke-16 yang berlangsung selama 3 hari. Sekarang, saya ingin mengundang Tuan Matsushita Narutaro untuk memberikan pidato pembukaan kita." Tepuk tangan meriah, Matsushita Naritaro mengangkat kelopak matanya, lalu mengambil mikrofon dan berkata kepada semua orang. "Teman dan kolega yang terkasih, terima kasih semua telah datang ke pertemuan pertukaran medis kami. Semua orang tahu bahwa tujuan dari pertemuan pertukaran medis adalah untuk mari kita bekerja sama untuk kemajuan umat manusia." Liu Lili mendengus dingin, jika itu benar-benar demi kemajuan umat manusia, mereka seharusnya sudah mengungkapkan semua informasi sejak lama. Kurang dari 1% informasi diungkapkan setiap tahun. Saya berani melakukannya mengatakan hal seperti itu, Yikuyu.
Siapa yang tidak tahu bahwa mereka hanya ingin mengadakan pertemuan pertukaran medis dengan cara ini untuk menarik para ahli medis dari seluruh dunia, dan kemudian mendapatkan hasil penelitian ilmiah paling mutakhir dari para ahli medis tersebut, berbahaya dan licik. Sebagai penyelenggara konferensi pertukaran medis, kami tentu saja memiliki keuntungan yang unik. Kata-kata Liu Lili cukup keras sehingga semua orang di sekitar mereka mendengarnya. Banyak orang, termasuk Narutaro Matsushita yang berbicara di depan, merasa malu. Liu Peiyuan juga tidak menyangka Liu Lili akan begitu berani. Narutaro Matsushita, sebaliknya, sangat licik sehingga dia berpura-pura tidak mendengar dan melanjutkan pidatonya. Setelah memberikan pidato sekitar setengah jam, Matsushita Naritaro berkata, "Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita dapatkan lebih banyak kesempatan komunikasi dalam waktu yang terbatas. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya." Setelah selesai berbicara, semua orang bertepuk tangan lagi. Dengan tepuk tangan meriah, semua dokter tua Jepang yang duduk di depan berdiri, turun dari podium, dan kembali ke tempat duduk mereka di antara penonton. Delegasi Jepang duduk di baris pertama auditorium, di posisi tengah, yang juga menunjukkan identitasnya. Kemudian pembawa acara kembali naik ke panggung, mengambil mikrofon dan berkata, "Baiklah semuanya, sekarang kita akan memasuki sesi pertukaran medis dan pelaporan. Selanjutnya kita akan mengundang tim medis Jepang tuan rumah untuk melaporkan hasil penelitian tahun ini. Sekarang, tolong." Profesor Higashino Kamio dari Jepang membawakan kita semua isi laporannya, kata pembawa acara. Tepuk tangan meriah kembali terdengar. Kemudian, Higashino berdiri lagi dan berjalan menuju podium dari satu sisi. Saat pembawa acara baru saja berbicara, podium telah dipindahkan, dan sekarang hanya ada podium dan layar besar di belakangnya. Higashino Kamio melangkah maju dan membuka PPT yang telah dia persiapkan sebelumnya. Setelah itu, Higashino Kamio memulai pidato selama 1 jam. Isi laporan Higashino Kamio adalah tentang teknologi sintesis in vitro sel induk hematopoietik manusia yang baru-baru ini diteliti. Rekan-rekan yang terhormat, penelitian saat ini di laboratorium kami telah mencapai hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami telah berhasil mensintesis 3 sel induk hematopoietik yang dapat diulang. Pada langkah selanjutnya, kami akan mencocokkannya berdasarkan golongan darah yang berbeda. Kamio Higashino bangga. Para ahli medis yang hadir di sini semua takjub ketika mendengar tentang teknologi canggih tersebut. Sepertinya teknologi negara Jepang benar-benar selangkah lebih maju dari yang lain. Iya, tapi saya dengar teknologi ini pertama kali diusulkan oleh Asan dari negara India. Kamu belum tahu, ini bukan dari negara Jepang. Apakah ini rutinitas yang biasa? Semua orang berkata satu demi satu, dan 1 jam kemudian, Higashino Kamio menyelesaikan pidatonya dan mencapai hasil yang baik. Selanjutnya, Profesor Meiguo, yang duduk di sebelahnya, mulai berbicara. Laporan yang dibawakan oleh profesor kedokteran dari Amerika ini bahkan lebih baru dan canggih, dan sebenarnya tentang membangkitkan orang mati. Semua orang terdengar sangat misterius. Ketika berbicara tentang bangkit dari kematian, semua orang berpikir itu tidak benar. Namun, Dr. Jin Zela dari Kerajaan Mei berkata dengan pasti, ini benar, dan banyak orang telah menyaksikannya. Namun, ini adalah teknik Tiongkok kuno. Teknik Timur kuno ini memang sungguh menakjubkan. Semua orang masih belum melakukannya. Percaya itu? Seseorang bertanya, Anda mengatakan itu benar. Apakah Anda memiliki bukti nyata? Jadi Jin Zela menceritakan sebuah kejadian. Ini memang benar. Itu terjadi setahun yang lalu di Niotijin, negara kita, universitas. Ketika dia menyebutkan ini waktu dan tempat, Ye Chong sedikit terkejut. Mungkinkah? Jin Zela melanjutkan, ini adalah kejadian nyata yang terjadi di kampus. Tentu hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Ada seorang pemuda asal Tiongkok yang berhasil membuat bunga layu itu tumbuh kembali.
adalah sihir. Pada awalnya, kami juga berpikir demikian. Kemudian, setelah setengah tahun penelitian, Profesor Ehrhoff kami yang paling terkenal di Amerika Serikat, kami sangat yakin bahwa ini bukanlah sihir, tetapi nyata. Dia punya sudah menegaskan bahwa ini memang teknik menghidupkan kembali orang mati. Meskipun dia tidak tahu cara melakukannya, namun teknik itu berhasil. Pada saat ini, semua orang diam. Tidak ada yang akan melakukan ini. Itu hanya lelucon, dan Ehrhoff sendiri yang mengatakannya. Apakah ini benar? Pada saat ini, pembawa acara berkata dari samping, "Saya ingin menyampaikan kabar baik kepada Anda. Kali ini Profesor Ehrhoff dari Amerika akan datang langsung ke pertemuan pertukaran medis kita." Setelah mendengar berita tersebut, semua orang bersemangat. Mendidih, tahukah Anda? Ehrhoff bukanlah orang biasa. Ehrhoff adalah pemenang hadiah Nobel tahun lalu. Meskipun ia seorang profesor biologi, semua orang di bidang medis tahu namanya. Banyak perawatan medis saat ini awalnya dikembangkan oleh Ehrhoff. Dapat dikatakan bahwa Ehrhoff meletakkan dasar bagi teknologi kontemporer di bidang kedokteran. Semua orang sangat gembira dengan kedatangan sosok veteran seperti itu. Pembawa acara melanjutkan, namun, karena pesawatnya tertunda, Profesor Ehrhoff belum tiba. Saya pikir dia akan segera datang. Semua orang bersemangat saat diskusi dimulai. Bahkan Liu Peiyuan, Liu Dayu dan yang lainnya menunjukkan ekspresi penuh harap. Mereka tidak mendapat kabar sebelumnya dan tidak menyangka Profesor Ehrhoff akan kembali. Higashino Shinobu Jepang, Matsushita Narutaro dan lainnya menunjukkan ekspresi bangga. Yi Kuyue. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka. Jika kita dapat mencapai kerjasama yang relevan dengan tim laboratorium Ehrhoff dan menggabungkan kekuatan, kemampuan medis Jepang akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Higashino Kamiyo, Matsushita Narutaro dan lainnya sangat mementingkan Ehrhoff. Mereka tidak memberitahu peserta sebelumnya bahwa Ehrhoff akan hadir, tetapi memberitahu mereka di tengah pertemuan. Bahkan mereka khawatir ada orang yang akan mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menyenangkan Ehrhoff. Sebagai tuan rumah pertemuan pertukaran medis, Jepang masih memiliki keuntungan besar dalam hal ini. Ye Chong tidak tertarik pada Ehrhoff, tapi bukankah apa yang Kinzera bicarakan setahun yang lalu? Apa yang terjadi di kelas terbukanya di Universitas Nyotojin? Saat itu, dia menggunakan energi sejatinya dan elemen Lin dengan atribut kehidupan tanpa akhir untuk menghidupkan kembali dahan bunga yang layu. Di luar dugaan, saat ini masih ada orang yang mempelajari hal tersebut. Tapi jelas Jin Zela tidak mengenal Ye Chong. Jika tidak, dia akan berteriak kegirangan. Orang Mei ini sebenarnya masih mempelajari soal kebangkitan orang mati. Namun, berapapun waktu yang mereka buang, semuanya akan sia-sia. Lagi pula, tidak ada orang lain selain Ye Chong yang bisa memiliki kemampuan seperti ini. Pertama, memerlukan pengetahuan medis luas yang terkandung dalam Sutra Medis Dewa Naga, dan kedua, juga membutuhkan kekuatan Lin Yuan yang tak ada habisnya, yang keduanya sangat diperlukan. Di sisi lain, usai diskusi panas, laporan pertemuan dilanjutkan. Selanjutnya, beberapa ahli medis dari delegasi tersebut memberikan pidato yang luar biasa. Adapun Liu Peiyuan dan Liu Dayu, belum ada yang berkuasa. Pada saat ini, Higashino memandang Liu Peiyuan dengan niat jahat dan bertanya sambil tersenyum. "Tuan Liu Peiyuan, Tuan Liu Dayu, saya ingin tahu laporan seperti apa yang akan disampaikan delegasi Tiongkok kepada kita kali ini. Apakah itu juga benar? Bagikan dengan semua orang. Kenapa kamu begitu pelit?" Liu Peiyuan berkata sambil tersenyum, "Haha, tentu saja kami punya laporan untuk dibagikan, dan kami tidak akan pelit. Kami sudah menyiapkannya." Setelah mengatakan itu, Liu Peiyuan melihat ke sisi di sebelahnya aula perayaan. Mata Fang Tangking bersinar, mengetahui bahwa kesempatannya untuk tampil telah tiba, dan dia berdiri dengan penuh semangat. Kemudian, Fang Tangking mengambil USB flash drive,
berjalan di belakang podium, memasukkan USB flash drive ke komputer, dan membuka PPT yang telah mereka siapkan. Isi laporan ini adalah tentang operasi akupuntur otak yang kini menjadi salah satu topik terhangat di komunitas medis dunia. Inilah hasil yang dipimpin Liu Dayu dan menghabiskan beberapa hari semalam bersama beberapa muridnya untuk memilah hasilnya, yang mewakili kristalisasi kearifan komunitas medis Tiongkok. Liu Dayu dan yang lainnya sudah tua, jadi mereka memberikan kesempatan ini untuk memberikan pidato kepada Fang Tangking. Awalnya, operasi akupuntur otak telah diusulkan selama bertahun-tahun, dan sejak awal menarik banyak perhatian komunitas medis. Namun, negara lain tidak memiliki dasar pengobatan tradisional Tiongkok yang berumur ribuan tahun, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mempelajari jenis pembedahan ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu hasil penelitian China. Semua orang telah lama mendengar bahwa Tiongkok dapat melakukan operasi semacam ini, dan beberapa tahun yang lalu, beberapa orang mendengar bahwa Jepang juga dapat melakukan operasi semacam ini, dan ini adalah teknologi yang orisinal. Laporan Fang Tangking berdurasi sekitar 1 jam dan memperkenalkan secara rinci prinsip, efek, dan pengetahuan lain tentang operasi akupuntur otak. Setelah perkenalan Fang Tangking, meskipun semua orang masih bingung tentang banyak aspek, mereka memahami operasi ini lebih baik dari sebelumnya. Setelah Fang Tangking selesai berbicara, dia langsung mendapat tepuk tangan meriah. Liu Peiyuan dan Liu Dayu dibawa juga sangat bangga, yang juga mewakili kehormatan Tiongkok. Tampaknya persiapan mereka selama beberapa hari 2 malam kali ini tidak sia-sia. Pada saat ini, Higashikata tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, "Apa yang terjadi? Saya ingin bertanya kepada Tuan Liu Peiyuan mengapa banyak hasil penelitian Anda dalam laporan ini didasarkan pada hasil negara Jepang kita." Bersambung.